Jumpa lagi ngap sekalian di channel Ngap Official. Masih di segmen Ngap News, kalian akan disuguhkan berita-berita terkini yang sangat tidak bermanfaat bagi kalian sesuai dengan hidup kalian yang babuk yang ngap ya. Oke, langsung saja kita buka proyek kali ini. Berita apakah yang akan kita konsumsi? Sangat keren ini, ada gambar karikatur kartun Pak Jokowi dan Pak SBY. Sepertinya sangat seru dan menarik bagi kita. Mari kita baca langsung dari CNBC Indonesia yang berjudul "Ini CSS Proyek Rp 100 triliun idaman SBY yang dibatalkan Jokowi". Indonesia akan mengalami pergantian kepemimpinan pada 2024 mendatang. Seiring dengan itu, sejarah mencatat bahwa bergantinya pemimpin tertinggi negara, yakni Presiden Indonesia, kerap membuat desain proyek kebanggaan presiden sebelumnya tak berjalan. Pada 2024, sentimen yang muncul ialah tak berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara IKN yang menjadi proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo. Apabila calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menang Pilpres 2024, sebab pernyataan yang terlontar dari Anies kerap tak ada ketegasan untuk melanjutkan IKN. Alih-alih menyatakan secara tegas dirinya akan melanjutkan pembangunan IKN, Anies cenderung memilih kalimat untuk tidak menghabiskan banyak anggaran untuk membangun satu kota di tengah hutan, sebab kota itu menurutnya akan menjadi sumber ketimpangan baru di Indonesia. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Kami melihat di sini problem, ujarnya saat dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Tapi perlu diingat bahwa ganti kekuasaan, ganti prioritas pembangunan di Indonesia memang lazim terjadi. Jokowi sendiri juga pernah mengubur mimpi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambungkan Pulau Jawa dengan Sumatera melalui proyek pembangunan jembatan Selat Sunda JSS. Dikutip dari website Kementerian, JSS adalah jembatan sepanjang 29 km dengan ketinggian bangunan setidaknya 200 meter dari dasar sampai permukaan air laut. Khusus di atas permukaan laut, JSS dirancang berdiri setinggi 25 meter, melintasi Selat Sunda dari pantai di kawasan Anyer hingga di kawasan Bakauheni. Lebar jembatan dirancang 60 meter persegi, terdiri dari 2x3 jalur lalu lintas dan 2x1 jalur darurat. Jembatan ini bakal terletak di areal yang merupakan zona gempa dengan arus gelombang laut yang deras dan berlokasi di Selat Sunda yang memiliki palung laut sedalam 150 meter dan lebar 2 km. Namun proyek yang diperkirakan akan menelan biaya 100 triliun itu didesain dapat menahan gempa sampai 9 skala Richter. Sejarah proyek JSS sebetulnya juga sudah cukup lama muncul. Pada 1960 proyek ini sudah mulai keluar dari rahim ketika seorang profesor bernama Satyatmo mencetuskan konsep Trinusa Bima Sakti atau interkoneksi antar 3 pulau, yakni Jawa, Sunda, Jawa, Sumatera, Bali. Akan tetapi hingga rezim Orde Baru tumbang, proyek tidak direalisasikan.
Pada era Presiden Habibie, wacana pembangunan jembatan ultra panjang kembali bergulir. Habibie menugaskan menterinya untuk kembali mengkaji proyek ini. Krisis moneter yang terjadi pada 1999 membuat kajian ini terhenti. Barulah pada era Presiden SBY, rencana pembangunan jembatan Selat Sunda benar-benar digarap serius pada 2024. Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung bekerja sama dengan perusahaan milik pengusaha Tommy Winata Arta Gerha menghidupkan kembali ide proyek ini. Untuk membiayai proyek ini, Pemprov Lampung dan Banten menggandeng pihak swasta yang dikomandai oleh Arta Gerha. Dari hasil kajian diperkirakan butuh dana hingga Rp100 T untuk membangun jembatan ini. Presiden SBY memberikan restu dengan penerbitan peraturan Presiden tentang pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda. Lewat Perpres itu, peletakan batu pertama ditargetkan akan terlaksana pada 2024. Namun hingga Presiden SBY lengser pada 2024, groundbreaking pembangunan jembatan tidak pernah dilaksanakan. Presiden Jokowi yang menerima estafet kepemimpinan dari SBY tak pernah menyinggung lagi kelanjutan proyek ini. Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur. Sikap Presiden yang disampaikan Andrinov kala itu masih bertahan hingga mendekati masa akhir kepemimpinan Jokowi. Presiden Jokowi hingga saat ini tidak pernah menyatakan akan melanjutkan proyek jembatan Selat Sunda. Ya. Berita yang sangat panjang dan sangat-sangat berisi kegundah-gulanaan terhadap periode jabatan presiden yang di mana berkaca dari yang lalu yang telah terjadi, bahwasanya pergantian kursi presiden menimbulkan beberapa isu atau program-program yang sangat bagus dan yang sudah dicanangkan, karena pergantian pemain presiden akhirnya membuat tidak jadi terrealisasikan yang hal ini membuat sorotan yang cukup patut untuk kita pahami, di mana Presiden Jokowi sekarang mencanangkan pembangunan ibu kota baru IKN, namun dikhawatirkan akan sirna setelah pergantian presiden ini, apalagi kalau yang jadi Anies Amin, karena beliau tidak begitu menganggap serius atau bahkan tidak akan merealisasikan program IKN tersebut yang melalui beberapa argumennya. Hal demikian juga pernah terjadi waktu Presiden SBY ingin membuat jembatan Jawa Sumatera, namun setelah pergantian presiden oleh Pak Jokowi tidak terrealisasikan karena Pak Jokowi tidak mengharapkan agenda proyek itu yang sehingga tidak terrealisasikan. Wow. Jadi gimana ini? Kalau jabatan presiden 5 tahun, programnya proyek besar kan membutuhkan waktu lama, lalu terjadi pergantian presiden, ya kalau presiden tersebut yang mengganti melanjutkan, ya it's okay, kalau tidak kan ya rugi ya. Mana ini solusinya? Sangat-sangat apakah
Ini juga sebuah cara Pak Jokowi dengan mengirimkan anaknya Gibran menjadi wakil untuk dia suruh meneruskan program proker jejak inisiasi dari Pak Jokowi yang untuk dijalankan anaknya, sehingga membuat Indonesia benar-benar semakin maju dengan satu komando dari seorang Pak Jokowi yang sangat luar biasa ini. Wow, hebat sekali kita kadri Pak Jokowi dengan niat untuk membangun Indonesia yang dengan memutus rantai pergantian manusia, pergantian pemain presiden dengan satu dinasti yang sangat luar biasa. Tidak terlalu buruk cara ini, patut kita apresiasi. Bagus sekali berita ini. Ya udahlah, sepertinya itu saja komentar dari saya, karena saya nggak pengalaman sebagai orang babuk menengah terhadap hal tersebut. Terima kasih ya, semoga kalian tetap menonton video ini sampai akhir.